Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang luar biasa mengiring Tuhan. Sampai detik hari ini kita masih mengasihi Tuhan dan mencintai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, saya ajak kita sama-sama untuk mengucapkan salam revival. Berubah, berkarya menjadi berkat. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita. Dan kekuatan firman Tuhan itu akan terus menopang, mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20 firman Tuhan saya bacakan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya ulangi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang bijak di masa depan. Bijak di masa depan, ada banyak orang gemar menabung untuk masa depan mereka, untuk hari mereka, baik masa tua ataupun hari-hari ketika mereka mengalami pensiun dari masa kerja mereka. Dan mereka menyimpan untuk dipergunakan pada hari depan nanti, pada waktu ketika mereka tidak mungkin kuat lagi untuk bekerja. Selain menabung biasa, maksud saya Bapak Ibu Saudara, banyak orang juga yang mendepositokan keuangannya hanya untuk masa depan, hanya untuk hari depan mereka. Dan mereka akan hidup dari bunga-bunga deposito keuangan yang mereka peroleh. Nah, kita patut mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik itu keuangan yang dapat kita tabung. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki deposito di bank-bank tertentu. Puji Tuhan, dinikmati dengan baik, dikelola dengan baik dengan rasa syukur kepada Tuhan. Orang dapat menabung emas, dapat menabung keuangan, ya, uang yang dia miliki. Bahkan orang juga dapat menabung tanah dan lain-lain sebagainya. Semua aset yang dapat melipat gandakan keuangan seseorang, dia akan menabung sebisa mungkin, ditabung untuk masa depan, baik untuk hari tuanya atau mungkin ditabung untuk masa depan anak-anak dan cucu. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat ditabung, baik uang, baik itu emas, tanah, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk seorang bijak di masa depan. Orang bijak di masa depan harus pandai apa yang dia harus persiapkan untuk masa depannya, baik pribadinya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan cucunya. Namun apa yang dapat kita tabung selama kita hidup sekarang, baik itu uang, emas, tanah, rumah, dan lain sebagainya, semua yang kita dapat tabung adalah harta yang seketika waktu dapat lenyap. Dikatakan bahwa ketika kita menabung di dunia ini, emas itu atau keuangan dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Firman Tuhan katakan, oleh karena itu firman Tuhan juga mengajarkan, menjelaskan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita tidak hanya bijak menabung bagi masa depan dari harta yang dapat lenyap seketika. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bagian bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup bijak untuk masa depan kita, bijak di masa depan. Selain kita memiliki harta warisan yang dapat kita miliki sebanyak mungkin, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi bijak di masa depan. Setiap orang harus kembali ke dalam ayat kita hari ini, Amsal 19 ayat 20. Yang pertama yaitu dikatakan, supaya kita menjadi bijak di masa depan, mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat. Orang yang mendengarkan nasihat dengan baik, orang yang menyimpan nasihat dalam hatinya dengan baik, dan sama seperti seorang yang menimbul emas. Karena ia tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam kehidupannya. Kemanapun ia melangkah, kemanapun ia berada, apapun yang dia kerjakan akan berhasil. Sebab dia seorang yang suka mendengarkan nasihat. Kita harus memberikan waktu kita, hidup kita, hati kita mendengar
dan menerima nasihat itu, menyimpannya dalam hati kita. Nasihat, apa bedanya dengan didikan? Nasihat adalah arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang mungkin kita terima dari orang tua kita, dari orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau mendengarkan nasihat. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang tidak ingin mendengarkan nasihat, apalagi ketika nasihat itu diperdengarkan, diberikan di saat orang itu mungkin lagi bersenang-senang. Salah satunya kalau kita nasihatkan anak kecil, Bapak Ibu Saudara, ketika dia sedang bermain game, apalagi nasihat itu berhubungan dengan game. Ketika dia lama bermain game, ada dampak kepada matanya dan orang tua mulai berbicara, menasihati untuk berhenti. Kadang-kadang nasihat itu kurang diterima karena mereka merasa kita sedang mengganggu kenikmatan yang mereka sedang lakukan. Seperti itulah contoh orang yang mengabaikan atau tidak mendengarkan nasihat dengan baik, bahkan tidak menyimpan nasihat itu dengan baik di dalam hati mereka. Puji Tuhan, sangat beruntung bagi Bapak Ibu Saudara yang setiap hari ketika mungkin menerima nasihat firman Tuhan, menerima nasihat dari orang tua Bapak Ibu Saudara, ya, menerima nasihat dari teman, mungkin dari orang-orang yang mengasihi hidup kita, dan kita terima itu dengan baik. Kita menyimpannya dalam pikiran, dalam hati kita, karena suatu waktu nasihat itu akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi hal-hal yang sukar di dalam kehidupan kita, kita akan mengingat nasihat dari orang tua kita, dari orang-orang yang memberikan nasihat tersebut kepada kita, bahkan nasihat firman Tuhan, dan itu akan menjadi penopang, penunjuk di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi bijak di masa depan, yang kedua firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 20 mengatakan menerima didikan. Seringkali kita mendengarkan tentang didikan ini dalam kitab Amsal yang kita baca, kita renungkan dalam setiap hari. Menerima didikan, banyak orang yang menyia-nyiakan didikan. Mereka menyepelekan didikan, menyia-nyiakan didikan. Oleh sebab itu seseorang gagal dalam perjalanan hidupnya karena menyia-nyiakan didikan. Bahkan firman Tuhan dalam Amsal dikatakan nasihat kepada anak-anak, hai anakku, kalungkanlah pada lehermu didikan ayahmu ibumu. Jangan lupakan itu. Renungkan itu dalam sepanjang kehidupan. Karena didikan itu adalah nasihat yang paling utama dalam setiap kehidupan orang, baik dalam kalangan apapun, usia berapapun. Didikan itu sangat penting bagi saya, bagi kita semua. Oleh karena itu kita harus membuka diri menerima didikan. Firman Tuhan katakan orang yang menerima didikan adalah orang yang bijak di masa depan. Kenapa? Seperti nasihat, didikan juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Karena didikan adalah petunjuk di mana cara kita melangkah, di mana cara kita hidup di dalam dunia ini. Didikan berbicara dengan banyak hal, baik didikan tentang kehidupan di dunia ini, kehidupan, didikan bagaimana kita berbisnis, didikan bagaimana caranya kita belajar, didikan bagaimana caranya kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan juga firman Tuhan Bapak Ibu Saudara itu adalah didikan bagi kita. Oleh karena itu kita harus terima didikan firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya condong dan mengutamakan didikan-didikan yang baik tentang kehidupan sehari-hari. Cara mungkin cara memasak bagi ibu-ibu, ya, cara menyetir mobil bagi saudara mungkin yang sedang melakukan belajar nyetir mobil dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan terima didikan, jangan tolak didikan itu. Jangan tolak didikan firman Tuhan ketika firman Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Contoh bagi orang-orang yang mengabaikan atau menyia-nyiakan didikan. Karena didikan itu adalah suatu yang penting dalam hidup kita. Seorang anak ketika dididik oleh orang tuanya untuk tidak berpacaran, mungkin dengan lain iman yang tidak seiman,
Bapak Ibu bukan hanya orang Kristen yang harus diarahkan untuk memilih pasangan hidup seiman. Saudara-saudara kita pun yang beragama Muslim, mereka juga dituntun, dididik untuk memilih orang yang harus seiman. Karena sekarang di lembaga pernikahan, dalam lembaga pemerintahan harus seiman baru diterima. Itu pemerintahan, tetapi hukum di dalam agama pun mengajarkan kita untuk mencari yang seiman. Tetapi anak yang menyia-nyiakan didikan orang tuanya mungkin karena terlalu cinta dengan sosok yang dia inginkan, dia cintai, maka kadang-kadang anak-anak pun, anak-anak muda terkhususnya ya remaja pemuda mungkin, mereka melanggar nasihat orang tua yang diberikan. Oleh karena itu penyesalan akan terjadi setelah mengalami akibat dari tidak menerima didikan. Ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Bagi kita orang-orang dewasa, ada hal-hal yang kita akan terima ketika kita mengabaikan didikan firman Tuhan. Bahkan didikan yang baik yang datang daripada sesama kita. Didikan itu bisa saja datang dari orang tua kita. Bisa saja didikan itu datangnya dari guru kita kepada murid mereka, atau dari orang-orang yang lebih dewasa daripada kita, dari pemimpin agama kita, dari hamba Tuhan, dari firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu terbukalah kepada didikan, jangan menutup diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena orang yang menutup diri atas didikan nasihat itu adalah orang yang memiliki ciri-ciri kesombongan. Kita belajar firman Tuhan pada minggu yang lalu, bahwa orang yang menolak arahan atau didikan karena memiliki kesombongan di dalam dirinya. Mari kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita bijak di hari depan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara mereka berkelimpangan harta karena kita mungkin pandai menabung bijak untuk masa depan. Mereka berkelimpangan harta yang kita simpan untuk mereka. Jika mereka tidak memiliki bekal didikan yang benar dari masa kecil, semua itu akan menjadi sia-sia di masa depan keluarga kita. Dan firman Tuhan hari ini menasehatkan setiap kita, dengarkanlah didikan, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, dan maka kita akan menjadi umat Tuhan yang dewasa penuh. Dan juga dewasa penuh di dalam iman kepada Tuhan dan memiliki disiplin rohani yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita membaca Ulangan 6 ayat 7, di mana didikan itu dimulai dari keluarga, dimulai dari anak-anak kecil, dari usia dini. Harus kita didik anak-anak kita. Kalau kita mendidik mereka ketika mereka sudah remaja atau dewasa, itu agak terlambat. Karena itu firman Tuhan sudah mengingatkan kita sebagai orang dewasa atau orang tua. Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saat berjalan, bangun, tidur pun, didikan itu harus terus kita berikan kepada anak cucu kita supaya mereka menjadi bijak di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita menghafalkan ayat kita pada hari ini dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau ingin menyampaikan kesaksian, mujizat-mujizat yang terjadi dalam keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kuasa doa itu ya dan amin di dalam kehidupan kita karena kita punya iman yang besar di dalam Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami supaya bijak di masa depan, mulai dari sekarang, maka kami akan menikmatinya pada masa-masa yang akan datang.
Engkau dahsyat, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat itu atas setiap keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Pergumulan-pergumulan yang mereka alami hari-hari ini, baik yang bergumul untuk kesehatannya, pemulihan dari sakit yang mereka alami, di dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir dalam tubuh keluarga GPD El Shaddai Magelang dan kembali diperoleh kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mungkin ada dalam pergumulan karena perekonomian mereka, karena masalah dan lain sebagainya, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, pertolongan-Mu nyata bagi setiap mereka, karena kami beriman di dalam Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang dapat menolong kami, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau selalu menolong tepat waktu bagi kami. Kami mengamini pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau Allahku, Engkau, keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak bersyukur kepadamu ya Allahku, hendak menginginkan Engkau, hendak meninggikan Engkau. Keluarga besar GPD El Shaddai Magelang bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, Bapa yang baik, Allah yang berkuasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.